negara memiliki sejarah yang tidak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Pancasila itu dimulai saat pemerintahan Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk mewujudkan kemerdekaan tersebut, maka perlu ditentukan dasar negara terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia dan juga untuk bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara. Badan tersebut bernama BPUPKI. BPUPKI melakukan sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan pidato ataupun gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Pidato ini awalnya disampaikan secara aklamasi, tanpa judul, dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh Ketua BPUPKI. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil yaitu PPKI untuk merumuskan dan menyusun kembali undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Juga menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan. PPKI melakukan sidang pertama pada tanggal 22 Juni 1945. Sidang tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada pengesahan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Istilah Buku 5 diganti menjadi Undang-Undang Dasar. Namun ada keberatan dari wakil Indonesia Timur terhadap sila pertama dalam Piagam Jakarta. Lalu diadakan sidang dan mendapatkan kesepakatan bahwasanya butir sila pertama diganti menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila merupakan sebuah penegasan terhadap komitmen bahwa sesungguhnya nilai-nilai Pancasila adalah dasar dan ideologi dalam kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukanlah konsep pemikiran semata, melainkan sebuah perangkat tata nilai untuk diwujudkan sebagai panduan dalam berbagai segi kehidupan. Jadi Pancasila sebagai dasar. Jadi dasar itu dapat diartikan landasan atau fondasi yang berada di lapisan paling bawah. Unsur utama dari fondasi untuk menopang sebuah bangunan agar berdiri kokoh. Jadi Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen undang-undang dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Jadi, negara Indonesia tidak bisa berdiri kokoh apabila Pancasila tidak ada, karena Pancasila adalah fondasi atau dasar dalam sebuah negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa sebagai fondasi ideologis bagi negara. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila termuat secara eksplisit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai implementasi Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, semua hukum dan kebijakan di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Panduan etika dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara keseluruhan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dua elemen yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam struktur kenegaraan Indonesia. Pancasila memberikan landasan ideologis dan filosofis, sementara Undang-Undang Dasar 1945 mengatur implementasinya dalam bentuk hukum dan aturan yang berlaku di negara Indonesia. Fungsi Pancasila 1. Ideologi negara. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan arah dan tujuan bagi seluruh aktivitas negara. Yang kedua, sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, pemersatu bangsa. Pancasila menjadi perekat bagi keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia. Yang keempat, pedoman hidup bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berinteraksi dan menyelesaikan masalah. Yang kelima, kontrol sosial. Pancasila berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap perilaku individu dan kelompok agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tujuan penetapan Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Menjamin keadilan sosial. Pancasila bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Pancasila menjadi keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia atau NKRI di tengah keberagaman. Yang ketiga, mewujudkan kedaulatan rakyat. Pancasila menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Yang keempat, menciptakan ketentraman dan ketertiban. Pancasila menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, menjamin hak asasi manusia. Pancasila menjamin hak asasi manusia setiap warga negara tanpa diskriminasi. Singkatnya, Pancasila adalah jantung dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi ruh dan jiwa bagi bangsa Indonesia.